Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian semuanya di kelas jurusan MIPA 1, 2 sampai 3 yang sudah hadir. Selamat berjumpa. Ya, itu akan terekam itu kalau kalian chat namanya, tulisannya. Izin memperkenalkan diri ya. Mic-nya mohon dimatikan semuanya sementara kecuali saya dulu. Nanti kita buka tanya jawab. Anak-anakku sekalian, kita ketemu kapan ya? Dari pertama kali masuk kalian dari MPLS sampai sekarang kita belajar daring terus. Nyaris tidak pernah ketemu kecuali mungkin siswa yang aktif datang ke sekolah, ketemu di sekolah, terus di acara Olimpiade ya, Olimpiade. Olimpiade Sains kemarin ada beberapa siswa yang ketemu dengan saya di acara Olimpiade itu. Anak-anakku sekalian, untuk jurusan MIPA saya ditugaskan untuk mengajar kalian dalam tahun ini. Dalam tahun ini mengajar PAI. Dan PAI ini untuk kelas 11 itu petugas yang mengajarnya itu, yang memberikan pembelajarannya itu ada 2 orang. Pertama adalah Pak Mehmet ya. Kemudian saya, Pak Mehmet di jurusan IPS, saya di jurusan IPA. Mudah-mudahan nanti sama penilaiannya, sebanding penilaiannya dengan kalian. Saya tidak terlalu kecil atau saya tidak terlalu besar sehingga nanti angkanya sebanding dalam menentukan juaranya, juara angkatan. Karena ketika menghitung juara angkatan itu dihitung seluruh siswa, bukan hanya 1-2 siswa. Sebagaimana telah diketahui oleh kalian bahwa penilaian PAI itu ada beberapa sumber penilaian. Penilaian yang pertama adalah dari sikap kalian. Sikap chat di grup, di grup-grup yang ada gurunya, atau dari sikap yang saya lihat dari chat di grup kesiswaan ya gitu. Karena tetap bagaimanapun kalian masih ada di grup kesiswaan kelas 11 ya. Nanti grupnya itu diserahkan kepada Pak Nunu sebetulnya. Kemudian itu sikap kalian di sekolah, sikap kalian terhadap orang tua, bahasa yang digunakan, kemudian
suka mabar apa tidak ya gitu. Nanti itu termasuk kepada penilaian. Siswa yang suka mabar saya jamin nilainya tidak tidak terlalu bagus lah. Yang kedua adalah dari ulangan. Pertama sikap, yang kedua ulangan. Ulangannya dikerjakan atau tidak ada ulangan semesteran di akhir nanti, di akhir semester ada ulangan tengah semester, ada ulangan harian. Jadi ulangan ini kalian kerjakan. Yang ketiga dari tugas-tugas. Tugasnya diserahkan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yang keempat kelima ya. Dari hafalan. Karena ada ayat-ayat pilihan yang harus dihafal oleh kalian. Itu nanti hafalannya bisa melalui video atau bisa langsung ketemu. Mudah-mudahan pembelajaran tatap muka ini sebentar lagi kita bisa melaksanakannya. Kemudian selanjutnya adalah penilaiannya itu dari kehadiran di daring. Kehadiran. Jadi kehadiran harus kalian minimal 90% hadir di dalam daring ini. Baik itu menggunakan WA maupun menggunakan Google Meet semacam ini atau Zoom meeting. Nah, itu penilaian yang akan dilakukan dalam pelajaran PAI. Jadi kalian, oh ya, tambah lagi bahwa penilaian itu dari catatan. Sebagaimana kebiasaan saya selalu memeriksa catatan. Catatan kalian seperti yang tahun kemarin, kalau di masa daring seperti ini adalah dengan cara dipoto tentunya. Dipoto ada namanya di bukunya, dipoto, kemudian sampaikan nanti saya buatkanlah grup untuk menyerahkan tugas-tugas PAI gitu ya. Kemudian untuk pengabsenan saya sudah membuat grup absensi PAI. Seperti hari ini, siapa saja yang hadir, saya menerima hanya menerima hasil yang sudah final, hasil yang sudah checklist dari sekretaris atau ketua kelas. Ada di grup itu, kalau tidak salah saya masuk di grup itu atau siapa ya? Salsa ada di grup absensi PAI. Nah, di grup itu silahkan Salsa kirim absen kelas yang sudah final, yang sudah diolah oleh siswa kelas dan ada di situ wali kelas tentunya. Nanti dikirim ke grup itu seperti hari ini. Jadi dalam seminggu cuma sekali saja, pada hari Rabu gitu ya dikirimnya gitu. Absennya checklist, daftar nama seluruh siswa tapi yang hadir di checklist. Dan itu tidak usah diperbaiki lagi kalau sudah ada di situ. Itu hanya untuk mata pelajaran PAI kelas 10 juga sama gabung di grup itu, tapi itu tadi hanya ketua, sekretaris atau para wakil aja. Nah, anak-anakku sekalian,
mata pelajaran PA ini tidak kurang yang akan dipelajari itu untuk semester 1 ini atau semester 3 ini ada 6 bab. Buku yang digunakan masih buku ini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ini adalah penerbitnya Dongpong, ya. Ini Dongpong. Kalau kalian punya bekas kakak atau siapa saudara, silahkan pergunakan bukunya, atau buku lama juga bisa, atau buku yang di sekolah juga bisa. Cuma yang di sekolah itu bukunya sudah agak ketinggalan, bukan buku kurikulum 2013, tapi buku lama. Tapi ya sebetulnya bisa dicari-cari sih bab yang akan dibahasnya. Ada 6 bab. Pertemuannya tidak kurang dari 34 kali pertemuan kita melaksanakan tatap muka. Rapi telat ya, Rapi, silakan ikut bergabung. Rapi dari apa itu, kampung apa, Bu Ucu ya, Rapi Andi itu. Lupa nama kampungnya. Kampung Cijaru, Pak. Cijaru, makam Jepang. Ya, Cijaru, makam Jepang. Ada 6 bab yang akan kita bahas dalam semester 3 ini. Kalian menyebutnya semester 1, sebetulnya kalau semester dalam pembelajaran itu dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau dalam pembelajaran itu. Jadi semester 1 kita sudah daring juga, semester 2 kita sudah daring juga, kenaikan daring juga, kemudian semester 3 kita daring juga. Saya tidak berharap ini terus daring, pusing juga. Aduh, ada telepon. Sebentar ya. Oh, ternyata miss call, tanda tak mampu. Ya, saya lanjut karena aku sedikit intermezzo saja. Bab yang pertama kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah. Baik, kita lihat beriman kepada kitab Allah itu membahas tentang apa saja. Beriman kepada kitab Allah yang akan dibahas adalah surat Al-Maidah ayat 48. Silakan dicatat. Ya, dicatat. Kalau tidak dicatat malah nanti lupa lagi. Ya. Sudah, bukunya ada? Sudah, Pak. Ya. Ya. Salsabila boleh nanti di-share ke saya ya, itu catatannya. Surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah ayat 48 itu kalian harus hafal. Kemudian surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Al-A'la ayat 18 19. Kemudian surat Al-Isra ayat 2. Al-Isra ayat 2. Saya ulang dari awal. Surat Al-Maidah ayat 48,
Surat Al-Isra ayat 2. Ayat 2. Ya. Surat Al-A'la ayat 18-19. Kemudian surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa ayat 163. Kemudian surat Al-Maidah ayat 46 dan 47. Surat Al-Maidah ayat 46 dan 47. Itu adalah ayat-ayat yang terdapat di bab 1 semester 3 ini. Kemudian pada bab 2 kita akan belajar tentang pentingnya sifat saja'ah, pengertian saja'ah, hakikat saja'ah, dan lain sebagainya. Ini Al-Qur'annya surat Ali Imran ayat 139. Sudah selesai? Ali Imran ayat 139. Sudah, Pak. Iya. Ya. Saja'ah itu apa pengertiannya nanti kita akan bahas di bab 2. Ya. Apa itu saja'ah nanti kita bahas di bab 2. Dalam pertemuan mungkin saya lebih cenderung membahasnya dengan menggunakan Google Meet atau ya semacam ini. Kemudian bab ketiga adalah mengenai penyelenggaraan jenazah. Nah, ini yang harus dipraktekkan justru di kelas pada saat ujian nanti kelas 3. Oleh karena itu, saya berharap semua dapat mengikuti tutorial. Ya, semua dapat mengikuti tutorial berkaitan dengan pengurusan jenazah. Jadi nanti ada tutorial pengurusan jenazah, bagaimana caranya memandikan, bagaimana caranya mengapani, karena dalam pengurusan jenazah itu ada 4 kewajiban. Pertama adalah memandikan, ini kewajiban fardu kifayah. Kemudian nanti ketentuannya akan dibahas pada saat mempelajari babnya. Kemudian yang kedua mengkapani, kalau bahasa Sundanya ngaboehan, membungkus dengan kain kapan, ya mengkapani. Yang ketiganya adalah mensolatkan, jadi mensolati atau mensolatkan lah. Tapi lebih cenderung banyak orang menyolatkan jenazah. Menyolatkan. Yang keempatnya adalah menguburkan. 4 proses ini adalah kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain yang meninggal dunia. Selanjutnya pada bab yang keempat, ya dari mulai sekarang kamu harus banyak belajar tentang bacaan sholat jenazah ya. Ya Eka, kenapa Eka? Sinyalnya ya? Iya, Bapak, sinyalnya di sini jelek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya kameranya jangan dihidupkan, biar suaranya saja. Karena apa namanya, kesulitan sinyal jadi berat untuk apa ketika tampil dengan kamera. Yang keempat adalah
tentang dakwah. Dakwah ini ada macam-macam. Ada dakwah yang sifatnya rukun wajib, namanya khutbah. Ada dakwah seperti dakwah umum yang tidak ada rukunnya, kayak pidato begitu. Nah, kalau saya mengujinya untuk laki-laki itu khutbah, tetapi untuk perempuan itu dakwah pidato keagamaan, ceramah. Kalau Pak Bakin kemarin saya dengar menyampaikannya, jadi perempuan itu harus juga tahu khutbah. Belum ditemukan khutbah yang dilaksanakan oleh perempuan karena syarat khotib itu adalah laki-laki. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, bagi saya nanti pada bab 4 ini, anak laki-laki disuruh membuat teks khutbah, anak perempuan saya suruh untuk membuat teks pidato keagamaan atau ceramah. Durasinya 5-10 menit lah. Itu dibuatkan teksnya, dipraktekkan, prakteknya kalau keburu pertemuan tatap muka terbatas, saya tesnya di dalam kelas, tetapi kalau tidak keburu ya saya tesnya nanti melalui daring. Maksudnya kalau pertemuan daring ini diperpanjang, saya tesnya ya dengan daring juga. Oke, bab 4 mengenai khutbah dakwah ya, dakwah ada 2 pembahasan, ceramah dan khutbah. Pada dasarnya seluruh perilaku kita adalah isinya dakwah. Kemudian yang ke bab kelima, ini siapa nih? Leni Julaiha baru nyampe. Adalah sejarah kejayaan Islam. Sejarah kejayaan Islam. Di bab 5 ini kita membahas tentang sejarah kejayaan Islam. Nanti akan dijelaskan ada 3 periode dalam sejarah Islam itu. Ada periode klasik, ada periode pertengahan, dan ada periode modern. Jadi sejarah Islam terbagi sampai saat ini terbagi kepada 3. Periode klasik sejak zaman Nabi sampai dengan 1250, kemudian periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800, dan 1800 sampai sekarang sampai ke ayeuna itu namanya periode modern. Itu pembagian sejarah Islam. Kemudian bab yang ke-6-nya adalah berkaitan dengan taat kepada aturan, kompetisi, lomba ya, kompetisi. Saya ulangi biar dicatat oleh kalian. Taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, ini ayat Al-Quran yang dibahas pada bab 6 ini adalah surat An-Nisa ayat 4. Surat An-Nisa ayat 59, saya ulangi. Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian surat Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48.
Kemudian At-Taubah ayat 5, ayat 105, At-Taubah ayat 105, At-Taubah ayat 105. Saya ulangi, surat yang dibahas pada bab 6 ini adalah yang pertama An-Nisa ayat 59, kemudian Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Dan ini semuanya kalian harus hafal. Sekali lagi penilaian PAI sudah saya sampaikan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan di semester 3 ini sudah saya sampaikan. Bagi anak-anakku sekalian yang punya pertanyaan, punya usulan, ataupun apa saja dipersilakan untuk membuka mic, atau semuanya silakan buka mic, rame-rame kita dalam pertemuan kali ini. Silakan. Ada pertanyaan atau apa? Kalau ada sesuatu yang mesti dijapri, yang nomor yang digunakan untuk pembelajaran saya adalah yang ujungnya 5353 ya. Untuk untuk pembelajaran ini. Silakan. Ada yang ditanyakan atau bagaimana? Praktek jenazah tadi menggunakan video boleh. Bahkan kalaupun video itu per grup, tidak perorangan loh. Kalau praktek penyelenggaraan jenazah yang dipraktekkan hanya memandikan, mengkapani, dan menyolatkan, 3 saja. Menguburkan tidak, bisa pakai orang asli gitu. Takutnya nanti penguburannya menggunakan orang asli. Nanti saya akan share video bagaimana mengkapani. Karena mengkapani ini ada tata caranya yang harus kita ketahui, sebab nanti ketika penguburan tali-talinya dibuka, bagian hidungnya dikenakan ke tanah, bagian tangannya dikenakan ke tanah, bagian ujung kakinya, jari-jari kakinya dikenakan ke tanah. Jadi harus mudah untuk dibuka. Silakan, ada yang ditanyakan berkaitan dengan ini, mumpung kita bisa ketemu kapan lagi. Nanti malah saya mengajarnya menggunakan WA, tidak ketemu secara visual semacam ini. Boleh dihidupkan mic-nya. Ya, Eka kenapa? Silakan. Sasa kenapa? Boleh dihidupkan mic-nya. Ya, Mawar kenapa? Mawar Mulahwar. Siapa ini? Ulahmar. Wulan. Ini Mawar Wulanwar siapa? Bapak. Ya. Bapak itu punya bunga. Oh, bunga. Ini bunga pakai Mawar. Mawar itu siapa? Kakaknya. Iya, Pak. Iya. Ya. Sok, silakan kalau ada yang ditanyakan, Sasa siapapun boleh bertanya. Yang hadir saya urut ya, yang hadir hari ini Bardas, kemudian Destiah, Dita Widiartika, Eka Trihartati, Hani Handayani, Helmalia,
Jua tadi saya lupa Jua teh. Najwa Al-Hidayati. Najwa Al-Hidayati. Al-Hidayati. Ya, Leni Juliana, Bunga Lestari ya. Maya Utami, Mila Comel. Siapa ini Mila Comel? Milawati, Pak. Halo Mila Comel. Ini Pak Milawati. Milawati. IPA 1. Milawati dari Iya, Pak. IPA 1 ya. Ya. Kenapa Mila Comel ya? Iya, Pak. Kemudian Milda Susanti. Kemudian Nur Hasanah Amelia Jahra. Hasan, ya benar namanya. Nur Hasanah Amelia Jahra. Ya, saya dulu manggilnya Hasan ya, dari dulu. Puput Awaliyah. Putri Nurenda 78. Apa ini? Putri Nurenda 78. Lahirnya tahun 78. Kemudian Salsa Nabila, Ulpah Melani. Ada 17 siswa yang hadir di pertemuan kali ini dan rekamannya nanti akan saya sampaikan mungkin di YouTube, bisa kalian lihat pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, apa boleh buat? Masa saya harus maksa-maksa? Ayo nanya, nggak mungkin ya. Jadi kalian mungkin boleh punya aktivitas yang lain, tapi jangan lupa isi daftar hadir sebagaimana yang sudah saya sampaikan dan dikirim ke grup absensi PAI. Kenapa saya bikinnya di grup? Biar tidak dihapus kalau Japri itu dihapus sama saya. Jadi nanti tugasnya kalian saya akan buatkan apa ya, Google Form yang selalu menyampaikan tugas-tugas gitu ya, atau Google Classroom yang untuk menyampaikan tugas-tugas. Nanti sama dengan yang dilakukan oleh Pak Hasim. Jadi tugasnya via Google Classroom biar HP kalian tidak penuh. Jadi tersimpannya di cloud, di drive, cloud drive gitu ya. Jadi di punyanya Google yang nyimpan. Nah, makanya jangan aneh-aneh menyimpan di sana di Google itu gambar-gambar, foto-foto, karena akan bisa dibaca oleh orang lain. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh anak-anakku sekalian. Sekali lagi jangan lupa mengisi menceklis absennya. Itu sudah tugas. Saya tunggu dalam 10 menit ya, absennya diisi ya. 10 menit atau setengah jam. Halo, 10 menit atau setengah jam. Karena yang diceklis sedikit sih. 10 menit. Iya, Pak. Nah. Iya, Pak. Aduh, Muspika Sari ini baru datang, orang mau bubar. Mus. Mana Muspika Sari mana? Muspika Sari, ya silakan dihidupkan. Muspika Sari, dihidupkan mic-nya Mus. Baru datang, pada pembelajarannya sudah mau selesai ini. Jadi kalau pelajar itu grupnya dilihat terus, dipantengin terus grupnya. Takut-takut memang ada, kalau di hari-hari pembelajaran ada belajar. Saya di grup kelas aja kegiatannya ada yang malam saya. Di grup kelas saya jadi wali kelas di
kelas IPS 3, 10 IPS 3, itu ada rapat malam-malam. Alhamdulillah banyak yang hadir. Gitu. Malam saja bisa hadir. Asal sudah beres mengaji, Pak. Oke. Kita rapatnya sebentar sih, cuma setengah jam. Udah selesai. Jadi kalian panteng aja di grup, jangan sampai kehilangan momen dalam pembelajaran, kasihan. Dan saya tutup pertemuan kali ini, kalau tidak ada pertanyaan, dengan membaca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lebih kaset ya pakai ini. Bapak mau kasih penahan ya? Maskernya kaset. Kenapa, Len? Lucu, Bapak. Apalagi yang ini, Len? Ini, Len. Bapak. Mana naon nedai. Ini maskernya kayak gini gimana? Nah, kebetulan salah beli masker. Ya, silakan. Nggak apa-apa, lab juga silakan. Sekarang udah selesai kok. Ya, lab silakan. Nggak udah selesai. Salam Bapak buat orang tuanya. Kenapa, Sa? Izin bertanya, itu bikin videonya berapa orang kira-kira? 5 orang biasanya. Kalau dulu tuh 5 orang. Oke Pak, baik. Makasih atas informasinya. Satu grup itu 5 orang. Video untuk ini ya, sholat jenazah ya. Untuk memandikan. Biasanya 5 orang dulu mah. Tapi terserah lah kalian mau berapa, 7 orang gitu. Baik Pak, makasih. Maunya 10 orang, Pak. 10 orang kumpul-kumpul nantinya. Kalau 5 orang agak sedikit ditoleransi. Terus lagi saya pesan kalau nanti masih dalam rangka jaga jarak, kalian harus menjaga jarak kalau bikin videonya. Tapi kalau sudah tidak jaga jarak juga tetap saja kalian harus menjaga kesehatan kalian itu.